Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Nekat melakukan aksi pemalsuan surat kafling siap bangun dan menjualnya ke puluhan warga Kota Batam. 5 orang mafia tanah, di mana 2 diantaranya merupakan oknum ASN BP Batam, ditangkap Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Kepri. Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau bersama BPN Kepulauan Riau yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Kepulauan Riau berhasil mengungkap jaringan mafia tanah di Kota Batam. Dalam pengungkapan ini, Satgas Mafia Tanah berhasil mengamankan 5 orang yang diduga sebagai pelaku pemalsuan dan penggelapan surat kafling siap bangun atau KSB, di mana 2 di antara pelaku merupakan oknum pegawai negeri sipil di lingkungan BP kawasan Batam. Modus yang dilakukan para sindikat mafia lahan ini yaitu dengan memalsukan keabsahan surat kafling siap bangun dengan memundurkan tahun perizinan surat dan juga memalsukan tanda tangan pejabat pertanahan di BP Batam. Dirditkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Jeffrey Siagian mengatakan, dalam kasus ini ada sekitar 34 korban dari penjualan lahan kafling ilegal ini. Masing-masing korban membayar dari 20 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah dengan estimasi kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Terhadap perkara ini saja kita sidik, ya. Baru satu laporan yang kita sidik terhadap perkara ini. Jadi kalau berapa lama belum ada sampai saat ini komputer kita, tapi yang mereka lakukan adalah sebagaimana dilaporkan kepada Satgas Mafia Tanah seperti itu. Ya. Untuk jumlah untuk apa? Raup yang mereka miliki dapatnya berapa? Ya. Ini kalau keuntungan ini belum bisa kita gambarkan, tapi kerugiannya, ya, kerugiannya ini ada sampai 2 miliar, ya, kemudian ada 500 juta. Ini kerugian yang dilakukan yang dialami oleh pelapor, ya, pada rekan-rekan yang kita berikan. Seperti itu. Jadi kalau 2 miliar ya kan. Dalam kasus kafling ilegal ini, Satgas Mafia Lahan Kepri berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan surat kafling palsu dan kwitansi bukti pembayaran para korban. Sementara dalam kasus penipuan ini, kelima pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP ayat 1 dan ayat 2 Junto 55 KUHP Junto 56 KUHP tentang pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan pasal 264 KUHP tentang pemalsuan data otentik dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Dang Kurnia melaporkan dari Batam.